Selamat siang semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Mui, biasa disapa Siska. Saya dari kelas 11 IPS 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu buku non-fiksi yang berjudul tentang biografi pahlawan Indonesia. Sebagai berikut, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. I.R. Soekarno. Nama I.R. Soekarno, nama kecil Kusno, tempat lahir Blitar, Jatim, tanggal lahir 6 Juni 1901, agama Islam, kebangsaan Indonesia, meninggal Jakarta 21 Juni 1970, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan HIS Surabaya, HBS lulus tahun 1920. Masa kecil Soekarno-Hatta hanya beberapa tahun yang hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Torkoro Minoto, politis kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah mengembeleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS. Teknik tinggi yang sekarang menjadi ITA, ia berhasil meraih gelar IR pada 25 Mei 1926. Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI atau yang biasa disebut dengan Partai Nasional Indonesia. Pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibat Belanda memasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. 8 buah kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota agar tidak terkena pengaruh Jepang. Pada hari ini, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh Soekarni Yusuf Kunto dan Sidanko Singgih ke Rangsa Dengklok. Pada sore harinya, Ahmad Soebardjo memberi jaminan bahwa selambat-lambatnya esok hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka Kudanko Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, memperbolehkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Teks proklamasi yang sudah sepakat dirumuskan dan disepakati akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Setelah teks proklamasi beres diketik, mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat dan pelaksanaannya akan dijadikan di lapangan Ikada, tapi demi keamanan diubah menjadi di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno. Akhirnya
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno. Setelah itu dilanjutkan oleh pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri I.R. Soekarno, Ibu Gibaran bendera merah I.R. Soekarno, Ibu Fatmawati, lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya Wage Rudolo Supratman, dinyanyikan bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera Indonesia yang berwarna merah putih memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya, MPR mengangkat Soekarno sebagai pejabat presiden. Kesehatannya terus memburuk yang pada hari Minggu 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai pahlawan proklamasi. 2. Muhammad Hatta. Nama Dokteranus Muhammad Hatta. Nama alias Bung Hatta. Tanggal lahir 12 Agustus 1902. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. Meninggal Jakarta 14 Maret 1960. Dimakamkan Tanah Kusir, Jakarta. Pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan. Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berryville, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia terkenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivitas nasional India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pamon Jarik.
Ali Sastromojo dan Abdul Majid di Jodoningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi karena oleh Hatta lah mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta, inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap pimpinan para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Sekian dan terima kasih.